Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote access. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi yang sudah saya buat. Nah, di sini remote access. Apa sih itu remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, intinya remote access ini adalah cara kita mengelola dan mengakses perangkat jaringan dari jarak yang jauh, teman-teman. Jadi ketika kita tidak berada langsung di lokasi fisik perangkat, kita tetap bisa mengelola dan mengaksesnya. Nah, di sini ada jenis-jenis akses protokol. Yang pertama itu ada telnet, dan yang kedua itu ada SSH. Nah, perbedaannya itu, kalau telnet menggunakan TCP port 23, nah kalau SSH itu menggunakan TCP port 22. Nah, kalau jenis telnet ini tergolong yang tidak aman, teman-teman, karena menggunakan yang namanya plain text. Nah, kalau SSH ini aman, teman-teman, karena sudah terenkripsi. Nah, jadi untuk mempraktikannya langsung, kita langsung masuk ke Cisco, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer untuk mempraktikkan cara meremotnya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat topologi. Di sini saya sudah membuat dua topologi. Yang pertama ini untuk telnet, yang kedua ini untuk SSH. Nah, untuk meremot, kita harus memasukkan PC terlebih dahulu di sini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel konsol. Nah, kalau di Cisco, ini yang berwarna biru, teman-teman. Ini sambungan ke konsol. Ini yang ini. Kita klik di sini. Kita masuk ke desktop, ke terminal. Nah, klik OK. Kita enter seperti biasa. Kita masuk ke enak. Nah, setelah itu konfigurasi terminal. Kita kasih hostname terlebih dahulu. Hostname-nya saya masukkan R1 aja, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke enable secret. Kita masukkan 1, 2, 3. Teman-teman bebas mau memasukkan apa saja. Nah, di sini IP, domain, name. Saya memasukkan di sini seed.net ya, teman-teman. Kita enter lagi. Nah, setelah itu kita kasih username. Untuk apa sih username ini? Nah, karena kita akan meremotnya, maka nanti kita akan mencoba meremot dari PC 0. Nah, username ini untuk kita login ya, teman-teman. Username. Sini saya memasukkan admin 1. Nah, setelah itu passwordnya lagi, teman-teman. Nah, di sini saya memasukkan Cisco untuk passwordnya. Teman-teman bebas mau menyesuaikan, mau nama teman-teman juga boleh. Nah, setelah itu kita line VTY. Nah, untuk apa sih line VTY ini? Jadi ini untuk menentukan berapa perangkat yang bisa mengakses ke perangkat kita secara bersamaan. Nah, di sini saya akan memasukkan 02. Nah, 02 ini berarti 3 perangkat, teman-teman. Kenapa 3? Karena kita menghitung dari 0, 1, 2. Berarti 3 perangkat yang bisa mengaksesnya. Nah, setelah itu kita enter lagi. Transport input. Nah, karena kita menggunakan telnet, maka di sininya telnet. Nah, kalau kita menggunakan SSH, maka kita menggunakan SSH, teman-teman. Nah, kita enter login lokal. Nah, setelah itu kita enter lagi, kita exit. Nah, setelah ini kita masukkan crypto. Oke. RSA. Nah, di sini ada how many bit in the module. Nah, di sini ada tercantum, teman-teman, dari minimum hingga maksimumnya. Nah, kita akan menggunakan yang rata-rata aja, teman-teman.
Di sini 10, 24 atau 1024 bit teman-teman yang akan kita pakai. Nah, setelah oke, itu sudah kita remote teman-teman di PC ini. Nah, kita akan coba meremote atau mencoba mengaksesnya dari sini teman-teman. Kita masuk ke PC 0, kita klik yang ini. Nah, kita ganti dulu ini yang ke telnet karena kita tadi menggunakan telnet. Nah, di sini kita masukkan 10.10.10.1. Nah, ini adalah IP address yang tadi kita sudah buat di sini teman-teman. Nah, setelah itu connect. Nah, setelah ini teman-teman harus masukkan yang namanya username. Nah, username tadi admin 1 teman-teman. Kita enter. Nah, passwordnya itu Cisco. Enter lagi. Nah, setelah ini kita masuk ke password lagi teman-teman. Nah, passwordnya 123 yang tadi. Enter. Konfigurasi terminal, enter. Nah, kalau sudah ini, maka kita sudah berhasil teman-teman untuk meremote-nya. Nah, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu cara yang SSH teman-teman. Nah, kita langsung saja klik di routernya teman-teman. Kita enter. Nah, kita masuk ke seperti biasa. Enter terlebih dahulu, terus konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita kasih host name. Nah, tadi kita R1, kita di sini R2 teman-teman. Nah, setelah itu kita sama lagi enable secret. Nah, kita di sini masukkan ABC. Enter, IP, domain, name. Itu kita kasih misal nama saya irfan.net teman-teman, atau .id juga bisa. Passwordnya Cisco juga, samain, kita enter. IP, domain, name, irfan.id. Oh, tadi kenapa di sini invalid? Karena kita harusnya yang password ini kita masukkan di sini teman-teman. Nah, username. Nah, di sini admin 2. Nah, kalau tadi detailnya kita menggunakan admin 1, di sini kita admin 2. Nah, password baru kita masukkan di sini teman-teman. Passwordnya sama Cisco, kita enter lagi. Lalu VTY-nya kita samain 0, atau kita mau nyoba 03 teman-teman. Jadi 4 perangkat yang bisa mengaksesnya. Kita enter lagi. Setelah itu transport input. Nah, tadi kita menggunakan telnet, sekarang kita menggunakan yang namanya SSH teman-teman. SSH. Setelah itu enter. Login lokal. Nah, kita di sini login lokal lagi sama. Setelah itu kita enter lagi. Nah, setelah login lokal kita exit lagi. Nah, setelah itu sama crypto. Oke. RSA, enter. Nah, di sini 10.24 samain ya teman-teman seperti tadi. Nah, setelah itu ini sudah oke lagi. Kita akan mencobanya di sini teman-teman. Kita klik ke desktop lagi. Kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita sudah
di SSH. Nah, di sini 10.10.10.1. Nah, untuk username-nya kita admin 2 tadi ya teman-teman. Kita connect. Nah, untuk passwordnya kita Cisco, enter. Nah, setelah itu kita end lagi, enable ya teman-teman. Nah, kita di sini untuk memasukkan password yang kedua, ABC, enter. Nah, konfigurasi terminal. Nah, ini sudah berhasil lagi seperti yang telnet tadi. Nah, mungkin penjelasan di video sekarang cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.